Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Amma ba'du. Teman-teman yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Terakhir kajian ini rangkaian kajian yang tema besarnya itu adalah Letter from My Rob, atau dalam bahasa Arabnya Risalatu Robbi, surat-surat dari Robku. Ini rangkaiannya. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Pertemuan 1 dan 2 itu sudah lama sekali, sebelum Ramadan kalau nggak salah saya itu. Nggak tahu setelah Ramadan, sebelumnya itu ya tanggal 14 Januari yang terakhir itu. Nah sekarang udah Juni, berarti lumayan lama ini kita tidak melanjutkan lagi. Kalau saya ingin review sedikit ke belakang teman-teman, di pertemuan pertama itu kita bahas Quran sebagai panduan kita, sebagai guidance kita. Artinya kalau dia panduan, ibaratnya Google Map, teman-teman mau kemana, ke satu tempat pakai Google Map, bawa motor taruh di motornya atau bawa mobil taruh di mobilnya, itu tiap belokan kita kan lihat map dulu, ya kan? Ini ada belokan kita harus lihat map dulu. Kalau nggak lihat map bisa jadi muternya jauh, apalagi Bandung yang jalannya rata-rata satu arah. Sekalinya muter, kalau di Jakarta tinggal putar balik, tapi kalau Bandung tuh muternya bisa kelilingin kampung dulu baru muter. Nah itu baru panduan yang Google Map saja itu. Kita setiap belokan, setiap perempatan kita lihat. Maka Quran sebagai panduan hidup bagi semua umat manusia, kita pasti akan jauh sekali nyasarnya kalau kita nggak sering-sering lihat Quran. Itu pertemuan pertama kita tuh. Yang kedua adalah pertemuan kedua temanya tentang diri kita sendiri, tentang manusia. Itu lebih pada proses awal sekali manusia diciptakan, atau al-bashar. Manusia dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran disebut dengan bashar diantaranya. Diantaranya surat Shad yang waktu itu kita bahas ayat 71 sampai 83. Allah bilang inni khaliqun basyaran min tin. Kata Allah sesungguhnya aku menciptakan bashar, menciptakan manusia dari tanah. Kemudian selanjutnya itu tentang manusia. Nah ini pertemuan ketiga, dan pertemuan ketiga ini juga kita akan membahas tema tentang manusia juga. Kenapa demikian? Karena sayang sekali kita manusia, Al-Quran ini turun melewati 7 lapis langit loh. Ya Quran yang teman-teman baca tadi ba'da maghrib itu, turun itu melewati 7 lapis langit itu. Dan dia bertahan selama 1400 tahun sampai hari ini itu. Dihafalkan, dikaji terus menerus, digali, dibikin riset, dibikin programnya, kegiatan dan lain sebagainya dari orang-orang dulu 1400 tahun yang lalu. Semua inspirasi muslimin diambil dari Quran. Dan sayang sekali kalau kita tidak membahas tema yang bernama kita sendiri di situ, atau tema manusia. Maka di pertemuan kedua bulan Januari lalu dan di pertemuan ketiga saat ini di bulan Juli ya, itu kita akan bahas tema tentang manusia, tapi yang sekarang kita mengambil nama manusia yang lain selain bashar. Ada yang tahu nama manusia selain bashar dalam Quran apa? Insan. Bahkan ada surat sendiri dalam Al-Quran disebut dengan surat Al-Insan. Ada sendiri surat dedicated bernama surat manusia itu. Dan insya Allah kita akan bahas ini berdasarkan surat Al-Insan itu. Jadi harusnya kita kalau baca Quran itu harusnya banyak bertanya itu. Quran itu disebut dengan Al-Quran Al-Karim. Saya ulang sedikit kajian kita yang episode pertamanya itu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran disebut dengan gelar Al-Quran Al-Karim. Tahu artinya karim? Artinya apa? Ada yang tahu artinya karim apa? Nggak ada yang tahu arti karim? Ada yang tahu? Mulia. Mulia itu cuman bahasa Arab dia spesifik sebenarnya. Kata-kata mulia dalam bahasa Arab ada banyak. Karim maknanya juga mulia.
Nah, Karim itu mulia karena hal spesifik. Karena apa? Ada yang tahu? Dia mulia karena dermawan. Kalau ada orang karom atau karomah itu kedermawanan artinya. Dia mulia karena dermawan. Kenapa Al-Quran dermawan? Quran mulia, mulia karena dermawan. Kenapa Quran itu dermawan? Karena Quran akan memberikan jawaban atas apapun pertanyaan yang kita ajukan. Itu karena itu dia dermawan. Quran akan memberikan jawaban apapun pertanyaan kita. Masalahnya adalah kita bertanya nggak ke Quran, kan itu masalahnya. Kalau dikatakan Quran pasti menjawab semua pertanyaan kita. Sekarang di kitanya, kita benar nggak bertanya pada Quran? Karena itu harusnya dalam semua aspek hidup kita melihat Quran. Dulu generasi terbaik dulu, yang muslimin dengan semua kemajuannya dulu, itu apapun yang mereka lakukan, rujukannya pasti Quran. Pasti Quran, apapun lakukan muslimin. Misal contoh, muslimin dulu bangun rumah sakit. Inspirasinya memang dapat dari peradaban Persia, namanya itu Bimaristan. Itu dari peradaban Persia ada, tapi ketika muslimin mengelola itu, manajemennya berbeda dengan apa yang dilakukan Persia. Jadi rumah sakit di zaman muslimin dulu itu, ketika di Abbasiyah, masa Abbasiyah di Baghdad itu, Bimarstan namanya, tahu Bimarstan kalau bahasa Arabnya kayak gini nih. Bimarstan. Artinya rumah sakit kalau bahasa Indonesianya. Saya lupa yang mana yang rumah, mana yang sakit. Pokoknya salah satu ini rumah, ini sakit. Atau ini rumah, atau ini sakit. Saya lupa yang mana. Saya nggak bisa bahasa Persia. Nah, Bimarstan itu diambil dari bahasa Persia dan muslimin itu jujur. Kalau dia ngambil dari orang lain, dia bilang ngambil dari orang lain. Bahkan bahasanya pun nggak dirubah. Tapi muslimin ketika mengelola Bimarstan itu inspirasinya adalah Quran. Quran mengatakan siapa yang menghidupkan satu jiwa sama dengan menghidupkan umat manusia seluruhnya. Ada ya ayat seperti itu ya. Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu jiwa sama dengan menghidupkan manusia seluruhnya. Ulama bilang enggak ada manusia yang bisa menghidupkan manusia. Maka dijelaskan sama ulama, ayat ini bukan berarti mengatakan menghidupkan dari yang mati, tapi menghidupkan dari orang yang tadinya mirip mati. Orang yang mirip mati apa? Sakit, stres, disorientasi, luntang-lantung, enggak jelas masa depannya, kemudian putus asa. Itu kan mirip orang mati. Dia masih hidup tapi enggak ngapa-ngapain. Nganggur terus, nggak tahu masa depannya, itu kan mirip mati. Maka kalau orang sakit, dia dihidupkan menjadi lebih mirip hidup, kan sakit lawannya kan sembuh, sehat. Maka itu termasuk menghidupkan manusia. Satu orang saja dari sakit menjadi sehat, maka dia seperti menyembuhkan seluruh umat manusia, kata Quran. Maka dari situ muslimin berangkat, lahirlah Bimarstan pada saat itu. Bimarstan itu rumah sakit, itu luar biasa itu. Rumah sakitnya nggak cuma gratis loh. Sampai pada Alfa rumah sakit itu, ada orang Albania, dia berobat ke Baghdad. Albania di mana? Di Eropa kan. Baghdad itu di Asia, tuh. Udah lintas benua. Dia berobat ke Baghdad dan dia berangkat ke Albania itu masih banyak kerajaan Kristen loh. Berangkat sampai di Baghdad itu diobati dan lain sebagainya. Pas pulang diongkosi pulang. Pas pulang pun diongkosi, berobatnya gratis. Pulang pun dia coba cari rumah sakit yang kayak gitu. Itu kalau kita baca itu, saya baca sejarah Bimarstan dalam Islam, sejarah rumah sakit dalam Islam tuh. Saya membayangkan rumah sakit ideal, itu dalam sejarah itu masih di atas yang ideal. Bagi kita rumah sakit ideal kan gratis. Tapi di muslimin nggak cuma gratis gitu. Dia nggak cuma gratis, sampai orang-orang itu misalnya nih, ada orang berobat rumah sakit. Siapa? Dicek nanti dia isi formulir, laki-laki perempuan, laki-laki sudah berkeluarga, jumlah anak berapa, jumlah istri berapa, penghasilan berapa per hari. Taruhlah penghasilan per harinya 200.000. Oke. Kemudian dia berobat, ntar diteruskan, ini rawat inap atau rawat jalan, ternyata dia rawat inap, maka menginaplah di sana. Selesai rawat inap, taruhlah dia 10 hari rawat inap, kemudian dipulangkan ke rumahnya. Sebelum dia pulang, formulir ini diambil lagi sama sayudaliyahnya, sama apotekernya, sama apoteker diambil formulir, diambil ini, 200.000 dikalikan 10 hari, coba itu, sama dengan 2 juta. Itu orang dikasih duit 2 juta suruh bawa pulang. Kenapa demikian? Karena dia kepala rumah tangga. Ketika dia sakit 10 hari di sini, dia nggak menghasilkan 10 hari di sana. Sementara anaknya masih hidup, istrinya masih hidup. Maka rumah sakit, seolah-olah rumah sakit bertanggung jawab untuk memberikan 2 juta kepada orang itu sebelum dia pulang kasih itu. Saya kalau nggak baca buku yang nulisnya adalah ulama, saya nggak percaya itu. Tapi yang nulis ulama. Coba itu. Jadi muslimin dulu apapun yang mereka lakukan inspirasinya pasti Quran. Pasti Quran. Hari ini, ketika inspirasi muslimin nggak Quran, akhirnya kita ngekor terus. Oh ada kebaikan, ada. Tapi selamanya kita buntut. Sebutkan muslimin kalau nggak ngambil inspirasi Quran, selamanya akan jadi ekor itu.
Depan siapa yang leading siapa? Ya barat terus. Karena kita ngekor yang ngekor-ekor aja terus. Maka karena itu ayo kita coba kembali lagi anak muda perlu dia cek lagi Quran. Belajar lagi Quran. Maka yang kita lihat pertama kali dalam Quran adalah tema tentang diri kita sendiri itu. Tema umumnya kalau di kanan laki-laki ada, perempuan ada, saya seorang ayah juga, seorang suami juga. Quran membahas bagaimana menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah dalam Quran. Saya juga seorang anak, menjadi anak dalam Quran bagaimana. Saya seorang guru, saya ngajar di salah satu sekolah di sana. Saya juga seorang guru dalam Quran gimana. Tapi secara umum kita lihat Quran ketika bicara kita semua itu bicara tentang manusia. Nah itu yang kita ambil pada saat ini bagaimana Quran bicara tentang manusia. Karena waktunya terbatas kita ambil sekilas saja ini. Dari surat yang bernama Al-Insan atau surat yang bernama manusia. Di surat Al-Insan ini teman-teman saya mungkin bahas ayat 1, 2, dan 3 saja ya. Surat Al-Insan. Saya pernah singgung sebelumnya ini. Kata Al-Insan ini berasal dari 3 huruf sebenarnya. Alif, Nun, dan Sin. Itu asalnya. Ada ulama bahasa mengatakan ada sumber yang lain. Ada mengatakan Nun, Sin, dan Ya. Tapi bukan itu yang kita bahas saat ini. Kita bahas yang ini. Alif, Nun, dan Sin. Nah di surat Al-Insan ini Allah katakan, kita baca dulu ayatnya teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Shadaqallahul azim. Allah katakan Hal ata 'alal insan, apakah sudah datang kepada manusia hinun, satu masa, minad dahri, dari zaman yang sangat panjang itu, lam yakun syai'an madhkura, manusia itu bukanlah sesuatu yang disebutkan sama sekali. Nanti maksudnya apa nanti kita bahas. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin, sesungguhnya kami, kata Allah, kami yang telah menciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari nutfah yang bercampur, dari sperma yang bercampur, nabtalihi, kemudian kami uji manusia itu, faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan untuk manusia itu kemampuan mendengar dan kemampuan melihat. Kami jadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Inna hadainahu sabila, kemudian kami, sesungguhnya kami yang menunjukkan kepada dia as-sabil, jalan. Imma syakira, ada di antara dia yang bersyukur, wa imma kafura, ada di antara manusia itu yang kufur. Ini di surat Al-Insan ayat 1 sampai 3. Allah katakan pertama kali tentang manusia, kita kembali ke ayat 1. Hal ata 'alal insan. Ulama tafsir mengatakan ini bukan pertanyaan sebenarnya. Bukan berarti apakah telah datang kepada manusia. Ini artinya menunjukkan statement yang kuat. Itu artinya, bukan istifham sebenarnya. Dia menunjukkan statement yang kuat. Artinya gini, misalnya orang Arab dulu, ketika ada orang bertamu ke rumahnya, kemudian dia jamu itu. Dia kasih minuman, kasih makanan, terus gak lama dia kasih kambing guling, makan tamunya dan sebagainya. Gak lama dikasih lagi makanan, kemudian udah mau pulang teman siapin bingkisan dan lain sebagainya, disambut oleh dia, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, selamat datang. Pas mau pergi disampaikan selamat tinggal. Sebelum tamunya pulang, kata tuan rumahnya, apakah kami sudah cukup menjamu Anda? Itu kan bukan pertanyaan sebenarnya. Iya, kan bukan pertanyaan seperti itu. Dia udah berikan semuanya dari tamu awal datang, bahkan pulang pun dilepas sampai dia berangkat, sampai hilang kendaraannya didadah-dadahin tuh sampai selesai. Pertanyaan dia sebelum berangkat itu adalah apakah kami sudah cukup menjamu Anda? Nah itu sebenarnya bukan pertanyaan sebenarnya, itu menunjukkan statement sebenarnya. Nah Allah mengatakan apakah telah datang kepada manusia satu masa dari zaman sepanjang itu, ad-dahrun, ada situ hinun, ada ad-dahrun. Ad-dahrun itu teman-teman, dahar itu, kalau dahar bahasa Sunda apa? Makan ya. Kalau dahar itu dalam bahasa Arab tuh zaman yang sangat panjang itu. Ini nggak ada akhirnya nih. Zaman yang tidak berujung. Dari mulai awal ada zaman, kalau di sains itu usia alam semesta ini berapa tahun tuh? 13 miliar tahun. Itu usia planet. Barusan saya cek di Google. Saya belum lahir waktu itu. Jadi usia universe ini
13 billion years, pakai B, berarti kan 13 miliar tahun. Itu dahar itu. Itu dahar itu. Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinun. Kalau hinun itu satu potongan dari dahar itu. Jadi di waktu misalnya usia kita manusia, taruhlah usia saya 70 tahun. Dari 70 tahun ada hin, ada mungkin 3 hari dalam 70 tahun itu. Itu hinun minad dahri. Allah katakan dari usia manusia yang panjang ini lam yakun syai'an mazkura. Manusia itu bukanlah makhluk yang disebut sama sekali. Lam yakun, tidak ada dia, syai'an sesuatu, mazkura yang disebutkan. Syai'an itu, syai' teman-teman. Syai'an itu artinya sesuatu. Baik sesuatu itu sangat besar ataupun sesuatu itu sangat kecil sebesar atom. Syai'an ini asal dari kata di matematika, kalau teman-teman yang MIPA, itu akan tahu kalau dia biasa menggunakan istilah untuk sesuatu yang tidak diketahui pakai satu huruf apa? Ada yang MIPA nggak di sini? Kalau dalam matematika, angka yang kita tidak ketahui, kita kasih kodenya dengan huruf. Huruf apa yang kita gunakan? X. Asal dari kata X ini yang tidak diketahui ini diambil dari kata syai'un. Nanti tugas teman-teman buka YouTube, cari TED Talk, TED, cari judulnya Why X is Unknown. Itu profesor matematik menjelaskan itu. Kenapa X itu disebut tidak tahu? Dan asal katanya dari matematikawan muslim yang menggunakan syai'un. Sebelum X ini syai'un. Misalnya, 3 ditambah X sama dengan 5. Berapa X? Kan gitu. Berapa X di sini? 2 kan? Dulu orang Arab matematikawan dulu menggunakan 3 ditambah syai'un sama dengan 5 itu artinya. Dan ternyata ada yang mengatakan matematika bukan Islami. Banyak sekali kode-kode dalam matematika itu muslimin yang menemukan itu. Nah, X itu asalnya dari syai'un. Tugas antum adalah nanti buka YouTube, jangan sekarang, nanti di rumah nanti buka YouTube, cari why X is unknown. Kalau nggak paham di YouTube ada pilihan subtitlenya itu bahasa Indonesia, cari bahasa Indonesia. Nah, kita kembali ke sini, kata Quran, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Manusia itu bahkan tidak termasuk X yang disebutkan. Jadi dari sepanjang usia universe alam semesta ini, berapa kali sih kita disebutkan? Kita kan manusia itu sangat ingin untuk eksis ya. Tapi alam semesta ini udah tercipta dari sangat lama. Dan nama kita nggak pernah disebutkan sama sekali dalam diskusi alam semesta itu. Betul kan? Iya kan? Dari sejak 1000 tahun yang lalu deh. Siapa yang sekarang usianya 25 tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu kita ini nggak dibahas sama sekali. Nggak pernah ada pembahasan tentang kita di planet bumi ini. 40 tahun yang lalu. Apalagi dahar, sepanjang masa itu, ketika zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, kita nggak dibahas sama sekali. Quran mengatakan itu, Quran katakan bahwa manusia itu tidak pernah menjadi pembahasan sama sekali di alam semesta, kecuali dikit doang tuh. Kita itu, misalnya nih, kita kenal tokoh, Imam Syafi'i. Ada yang tahu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i. Saya tanya, siapa yang kenal raja di zaman Imam Syafi'i? Saya nggak tanya tetangganya Imam Syafi'i, nggak nanya pembantunya, rajanya saya tanya. Kan raja orang besar, nggak ada yang kenal kan? Ada cuman beberapa tokoh yang kita kenal, tapi banyak lagi tokoh yang nggak dikenal sama sekali sepanjang zaman itu. Quran katakan itu, Quran kasih tahu kepada manusia itu nggak pernah dikenal sama sekali. Lam yakun syai'an mazkura. Dia tidak pernah mazkur. Mazkura dari kata zikir. Mazkur dari kata za, kaf, dan ra. Zikir itu kan mengingat. Mazkur itu, zikir itu menyebut Allah. Zikrullah menyebut Allah atau mengingat Allah. Mazkur kita nggak pernah disebut sama sekali. Quran katakan, apakah sudah datang kepada manusia satu masa yang dia itu nggak pernah disebut sama sekali. Kita masuk sekarang ke kita. Ini Quran ngomong seperti ini, masuk ke zaman kita hari ini. Hari ini semua manusia pengen disebut. Ya kan? Jujur, semua kita pengen disebut. Itu sifat alamiah manusia. Itu sifat fitrahnya manusia. Nature-nya manusia adalah dia pasti ingin disebut, dia ingin diperhatikan. Itu sifat manusia aslinya. Buktinya apa? Saya punya anak. Anak saya 3. Dan ketika saya sering memuji anak yang pertama, anak yang kedua bikin perangai. Supaya saya muji dia juga. Dan saya nggak pernah ngajarin itu ke anak saya.
Berarti embedded itu, sudah tertanam di diri mereka untuk berharap mendapatkan perhatian, berharap mendapatkan pujian. Itu sifat manusia seperti itu. Dan Allah sebut manusia itu dengan insan. Nah, baru kita masuk ke kosakata insan ini. Kata insan itu dari alif, nun, dan sa. Orang Arab sebut alif, nun, dan sa itu al-unusah, atau al-inasah. Dari kata yang sama, unusah atau inasah. Itu artinya rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa nyaman. Itu artinya. Kalau teman-teman pernah dengar kata anis, saya sekarang nyaman ngomongnya. Kalau 4 bulan yang lalu saya ngomong saya dicurigai kampanye ini. Anis itu artinya adalah orang yang, anis itu artinya teman duduk atau teman dekat, yang kalau saya di sebelah dia, saya nyaman dengan dia dan dia nyaman dengan saya. Itu anis namanya itu. Anis. Kalau ditambah ta marbutoh di belakangnya, berarti teman perempuan. Itu artinya itu. Nah, al-insan, manusia itu diambil dari akar kata itu, akar kata cinta, kenyamanan, kasih sayang. Kenapa diambil dari situ? Karena sifatnya manusia adalah dia membutuhkan cinta, nyaman, dan kasih sayang. Dan dia butuhkan resiprokal, 2 arah. Maksud 2 arahnya begini nih. Biasanya kita itu kalau sedekah, seneng nggak sih sedekah? Habis sedekah seneng nggak? Seneng kan? Rata-rata orang tuh habis sedekah seneng. Kalau dipalak nggak ada yang seneng. Iya kan? Kalau dipaksa nggak seneng. Dia sedekah, misalnya dia sedekah 100.000. Habis sedekah itu kita bahagia loh. Beneran. Kecuali antum dipaksa ya. Kalau dipaksa bukan, sedekah itu syarat mutlaknya adalah keridhaan. Transaksi keuangan dalam Islam harus ridho. Berarti kalau antum sedekah 100.000, antum bahagia itu. Bahagia habis sedekah. Padahal antum kan ngeluarin duit dari kantong, kan ngurangin kekayaan kita itu. Habis itu antum keluar naik motor, diminta 2.000 di parkiran. Karena terpaksa antum kasih itu. Bahagia enggak? Enggak bahagia kan? Padahal yang berkurang cuma 2.000. Kenapa enggak bahagia? Karena merasa dipaksa. Ya kan, karena itu perlu nanti kalau kita bikin, antum punya perusahaan, punya warung, punya apa, tulis di baju tukang parkirnya itu, dikasih enggak dikasih kami tetap senyum. Orang kan bahagia ngasih itu. Itu permainan psikologi aja tuh sebenarnya. Iya, tetap aja senyum. Tapi kalau nggak pernah senyum, mau kasih 1.000 juga nggak bahagia. Justru saya ngasih 100.000 lebih bahagia ketika sedekah. Nah, ini manusia, dia memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dia bahagia. Manusia itu bahagia ketika memberikan kebahagiaan pada orang lain. Itu sebenarnya puncak level bahagia yang level tinggi. Hari ini kalau kita masih bahagia hanya untuk diri sendiri, itu kita masih miskin sebenarnya. Kita masih miskin sebenarnya. Orang-orang yang kaya itu adalah ketika kebahagiaan dia terletak pada bahagia orang lain. Itu orang kaya tuh. Jadi di dunia ini ada 2 bentuk orang. Satu ada orang kaya, yang kedua ada orang punya uang. Dan itu berbeda. Paham ya? Orang kaya itu adalah ketika kebahagiaannya terletak di orang lain. Dia bisa bantu orang lain, dia bahagia. Dia bisa mensupport orang, dia bahagia. Dia bisa menyekolahkan anak orang, dia bahagia. Dia bisa ngasih beasiswa, dia bahagia. Dia bisa membagikan berbuka untuk orang lain, dia bahagia. Itu orang kaya sebenarnya itu. Ghinan nafs kalau kata Nabi itu. Tapi di dunia ada juga orang punya duit. Punya duit di rekening itu sampai miliaran dan kebahagiaannya terletak di diri sendiri. Itu belum termasuk kategori kaya. Nah, manusia sifatnya ketika kita, ini taruhlah kita, saya, ini orang lain. Saya bahagia ketika bisa membuat si fulan orang lain itu berbahagia. Dan kita juga, sebaliknya juga terjadi. Dan kita juga berharap orang lain juga bisa membahagiakan kita. Itu sifat manusia tuh. Itu sifat manusia. Ketika, nggak usah membahagiakan kita ya. Kita punya teman, terus dia nggak pernah like postingan kita nggak bahagia kadang. Sekalinya dia like, kita bahagia, iya kan? Itu dia nggak ngasih apa-apa, like kan cuma gratis. Padahal dia like tuh kebetulan juga lagi ngantuk, kok cukup pencet 2 kali. Jadi like padahal nggak serius, kita bahagia ya. Sifat manusia begitu. Itu sifat manusia. Sifat manusia adalah diantaranya al-insan itu maknanya dia sumber kebahagiaannya itu bukan saja ada pada dirinya, tapi ada pada pihak lain. Itu sifat manusia. Karena itulah manusia itu sangat perlu pada validasi. Itu yang kita bahas tuh, seeking for validation. Kan hari ini disebut anak-anak muda itu sangat haus dengan validasi, haus dengan pengakuan dari orang lain. Pertanyaannya, anak muda yang harus pengakuan itu
betul atau salah. Kita harus kelompokkan dulu. Kita sebelum mengatakan mencacat itu atau memuji itu, kita harus sepakat dulu. Itu betul atau salah? Salah atau betul? Salah. Tapi fitrah manusia begitu. Kan Quran yang mengatakan hal atau al-insan. Ini Quran menunjukkan bahwa Quran bilang kepada kita, sepanjang ini usia alam semesta, selama itu kamu nggak pernah disebutkan. Kemudian kamu haus akan penyebutan. Itu. Kemudian Allah katakan di ayat kedua, Inna khalaqnal insana, sungguh kami telah ciptakan al-insan, setiap individu manusia. Allah spesifik ngomong ke saya, Allah nggak spesifik ngomong ke antum, setiap individu antum semuanya. Allah bilang al-insan, berarti setiap individu, sungguh kami ciptakan dia min nutfatin amsyajin, dari cairan yang dicampur. Ulama menjelaskan, Ibnu Abbas menjelaskan ini dari cairan yang sifatnya berbeda, yang warnanya berbeda, yang kemudian kalimat Ibnu Abbas yang warna sifat berbeda itu menjadi kromosom dan lain sebagainya itu. Ini membuat salah satu ilmuwan Inggris di tahun 1940-an masuk Islam, saya lupa namanya. Ada seorang dokter ilmuwan di Inggris, dia masuk Islam gara-gara membaca ayat-ayat embriologi dalam Quran. Dan dia mengatakan, mustahil manusia 1400 tahun yang lalu kalau kita diciptakan dari cairan. Mustahil mereka tahu itu. Karena mikroskop belum ditemukan, alat kecil itu belum ditemukan. Dan Masya Allah, saya baca di tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan bahwa nutfatin amsyajin, sperma yang bercampur itu adalah ada unsur-unsur yang berubah, berbeda bentuknya, berbeda jenisnya, bobotnya dan sebagainya, dan mereka bercampur tuh. Nah, mungkin teman-teman saya yang di biologi lebih paham daripada saya. Itu sudah dibahas tuh embriologi. Itu juga yang membuat salah satu ilmuwan Prancis itu yang punya buku Islam Bible and Science itu. Siapa namanya? Akhirnya dia masuk Islam juga itu. Ilmuwan besar di Prancis, ilmuwan pakar embriologi, akhirnya dia memutuskan masuk Islam ketika membaca ayat-ayat ini. Allah katakan itu, sesungguhnya kami ciptakan manusia dari nutfah yang bercampur. Saya nggak sebutkan nutfah, tahu ya teman-teman maknanya ya, karena banyak anak-anak di sini. Dan saya nggak sebutkan kalimat maknanya, terjemahannya, karena nggak nyaman disebutkan. Ya kan, saya nggak nyaman, banyak anak-anak di sini. Nutfatin itu bagian yang keluar dari laki-laki ketika berhubungan. Itulah lahirnya manusia setelah itu, kemudian dia bercampur. Allah katakan pada kita, manusia itu berharap dipuji dan lain sebagainya. Allah bilang, kita itu diciptakan dari sejenis barang atau sejenis materi yang kita pun nggak nyaman menyebutkannya. Atau ternyata kita pun jijik menyebutkannya. Nutfatin, apa yang dibangga-banggakan sebenarnya? Apa yang dicari sebenarnya? Allah katakan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Bahkan kata Allah, kami ciptakan manusia itu dari hal yang jangankan bentuknya, saya pun nggak nyaman menyebutkannya di masjid. Kita pun jijik menyebutkannya. Dengan bahasa lain, dengan tanda kutip, manusia itu diciptakan dari benda yang kalian sendiri jijik dengan itu. Dan itu bercampur. Kemudian kata Allah, nabatalihi, kemudian setelah dia diciptakan kami menguji dia. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan dia bisa mendengar dan bisa melihat. Di sini teman-teman, di ayat ini ada dua fakta perlu kita tahu. Pertama bahwa sepanjang zaman ini manusia nggak dikenal. Oh, banyak sekali manusia. Kita tahu tokoh-tokoh, banyak tokoh dalam sejarah, tapi tokoh yang dalam sejarah itu dibanding dengan umat manusia yang ada tuh nggak seberapa. Kita tahu kisah Nabi Nuh, kita tahu Nuh alaihi salam, tapi kita nggak tahu nama raja saat itu siapa, nama camatnya siapa, nama lurahnya siapa, nama kepala sukunya siapa, nama tetangganya siapa. Bahkan istri Nuh disebutkan dalam Quran, kita nggak tahu istrinya namanya siapa. Kan istrinya disebutkan dalam Quran, kita pun nggak tahu nama istri siapa. Ada nama-nama dalam sejarah disebutkan, tapi nama dalam sejarah itu cuma segini, sementara manusia yang tidak mazkur itu ada banyak tuh. Ada banyak sekali itu. Nah di sisi lain, itu statement pertama. Statement kedua, di sisi lain, kondisi kita adalah kondisi yang mana kita haus untuk pengakuan. Semua manusia kayak gitu. Semua manusia. Semua manusia itu punya sifat, dia haus akan mendapat pengakuan dari orang lain. Begitu. Tapi fakta yang ada, zaman sepanjang ini berjalan, kebanyakan zaman itu adalah momen-momen yang orang tidak kenal dengan kita, mau sehebat apapun kita. Pak Karno sebagai founding father-nya Indonesia dikenal cuma 17 Agustus doang. Iya kan? Saya dulu pernah ngafalin semua nama menteri di eranya Pak Soeharto itu. Sekarang saya nggak tahu satupun itu. Cuman menteri penerangan saya tahu tuh, Pak Harmoko. Setelah itu saya udah lupa itu.
Udah lupa semua itu. Kan kebanyakan itu syai'an, tapi di sisi lain kita punya nature bahwa kita membutuhkan pengakuan. Bagaimana kita mengcombine fakta ini dengan nature kita. Nature-nya manusia kita butuh pada pengakuan. Tapi faktanya pada akhirnya kita nggak akan pernah diakui. Kan pada akhirnya kita mau sehebat apapun, kita nggak akan, kemudian kita nggak akan dikenal tuh. Saya punya guru, Bu Ros namanya, guru saya waktu SD, itu buat saya tuh guru keren banget. Karena ibu itu sudah tua, ternyata ibu saya waktu SD kelas 1 SD, gurunya Bu Ros juga, Allah yarhamha. Sama, karena itu beliau sangat menjiwai, dan beliau spesialis kelas 1 SD di kampung saya waktu itu. Jadi sejak ibu saya sampai saya hari ini, dulu yang ngajar Bu Ros, beliau udah meninggal. Tapi yang tahu cuman ibu saya dan angkatan saya. Anak saya udah nggak kenal dengan beliau. Sehebat apapun beliau, bagi saya itu beliau hebat. Karena beliau beneran, ketika beliau ngajar saya, posisi beliau kan sudah nenek saya tuh. Karena beliau juga ngajar ibu saya. Tapi beliau menjiwai ketika ngajar anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun. Tapi buat saya, beliau sangat istimewa. Tapi buat anak saya nggak kenal sama sekali siapa itu. Akhirnya kan kita nggak disebutkan. Tapi kita punya nature, kita ingin disebutkan. Bagaimana kita menggabungkan antara kebutuhan manusia untuk disebutkan dengan fakta bahwa pada akhirnya sebagian besar manusia 99,9999999% itu nggak pernah disebutkan dalam sejarah. Yang disebutkan cuma 0,00 sekian persen itu. Kita tahu Julius Caesar kan? Siapa yang tahu istrinya? Siapa yang tahu bapaknya siapa? Mungkin pakar sejarah tahu. Pamannya siapa? Anak laki-lakinya yang pertama siapa? Anak yang kedua siapa? Tetangganya siapa? Gurunya waktu kecil siapa? Tahu Julius Caesar, tapi di zaman itu ada ribuan, mungkin jutaan orang yang sejarah sama sekali nggak kenal tuh. Sebutkan tokoh apapun dalam sejarah, kita tahu dia, kita nggak kenal orang sekitarnya. Nah di sini Quran memberikan cara berpikir untuk kita, bahwa manusia haus akan pujian, haus akan pengakuan itu pasti. Itu pasti. Dan Allah ciptakan manusia memang seperti itu. Manusia itu berharap, sangat haus akan pujian, sangat ingin dia disebut, sangat ingin dia mendapatkan kasih sayang, sangat ingin dia mendapatkan perhatian. Dan hari ini tingkat stres untuk manusia itu sangat tinggi hari ini. Dan di samping tingkat stres yang tinggi, ternyata ini Pew Research ini saya bacakan ini. Pew Research did a study of 10,000 American adults and they found that at this moment we are more polarized, we are more divided than we have ever been in history. Pew Research membuat studi untuk 10.000. Jadi korespondennya ada 10.000 orang Amerika yang dewasa. Hasil dari risetnya itu mengatakan bahwa di zaman ini we are more polarized. Kita itu berada pada zaman yang kita sangat di kotak-kotak. We are more divided, kita sangat dibagi-bagi. Artinya kehidupan di zaman ini sangat individualis, melebihi zaman kapanpun sepanjang sejarah umat manusia. Jadi di zaman ini di mana kita ada media dedicated untuk sosial, namanya sosial media, tapi manusia hidup sangat individualis di hari ini. Dan di hari ini pula tingkat stres manusia banyak pada anak-anak muda. Padahal anak-anak muda itu di sepanjang sejarah tuh nggak stres. Coba cari sejarah, mau sejarah Islam, mau sejarah Romawi, mau sejarah Mesir kuno, sejarah Cina kuno, anak muda tuh nggak ada yang stres. Coba cari, semua tokoh-tokoh pasukan-pasukan mereka tuh anak muda semua. Mereka nggak sempat untuk stres. Karena sibuk untuk push up, angkat senjata dan sebagainya, nggak sempat stres. Tapi hari ini yang stres itu banyak dan kebanyakan justru anak-anak muda. Dan di hari ini pula anak muda itu hidup pada sosial yang terpisah-pisah itu. Ini saya ngomong riset ya. Dan tidak pernah ada dalam sejarah manusia kehidupan yang individualis seperti hari ini. Tidak ada dalam sejarah manusia kehidupan yang sangat individualis seperti hari ini. Dan ini ketika saya belajar surat Al-Insan ini saya berpikir surat ayat ini sudah bertahan 1400 tahun. Seolah-olah 1400 tahun yang lalu Allah ngomong tentang manusia hari ini. Saya kadang berpikir ini kayaknya nggak relevan di zaman dulu, ini lebih relevan di ayat di hari ini. Ini bukti juga bahwa Al-Quran itu kekal sepanjang masa. Dia relevan di kapanpun. Kalau nggak relevan berarti kita nggak ngaji. Kita belum serius ngajinya. Ada orang mengatakan Quran itu relevan di 1400 tahun yang lalu. Tapi ketika saya baca ayat ini, saya merasa ayat ini justru relevan di sini. Dengan riset dan data-data yang ada. Quran katakan itu. Nah, kemudian Allah katakan, kita lanjutkan dulu di ayat ini. Di ayat ketiganya, Allah katakan, ini ada satu data lagi nih saya berikan bahwa di Instagram, dalam sehari itu,
Ada berapa postingan, ada berapa foto naik ke Instagram dalam sehari menurut teman-teman? 1000, 2000, 3000, ini angkanya nih. Dalam sehari, Instagram itu mengupload 1,3 miliar. Dan semua orang minta pengakuan. Termasuk saya di situ, termasuk teman-teman semua di situ. Iya kan? Itu data tuh. Ya kan sosial media hari ini membuktikan kepada kita bahwa manusia itu sangat haus pengakuan, sangat haus pengakuan. Dan manusia juga makhluk yang kompleks. Dia haus pengakuan, tapi di sisi lain saya nggak mau dapat pengakuan dari orang yang ini. Kayak itu kemudian Instagram menyediakan satu akun tapi bisa dua fungsi. Ada untuk publik, ada untuk orang-orang tertentu yang ada gambar kuncinya di bawah itu kan. Kan Instagram itu mempelajari polarisasi manusia sebenarnya. Bisnis itu hanya ikut dengan pola manusia. Ketika pola manusia kayak gitu, bisnis cuma ngikut. Dia nggak menemukan penemuan baru, cuma itu polanya manusia. Ternyata manusia itu ada orang yang saya ingin diakui, tapi saya nggak ingin diakui semua orang. Tapi tetap ingin diakui. Maka keluarlah satu fitur yang kamu bisa pilih orang-orang yang berhak ngakuin kamu siapa aja. Kayak itu saya suka bilang ke teman-teman, kalau kalian lihat story dan story-nya itu warna hijau, jangan jadi pengkhianat. Karena teman-teman yang bikin story sehingga kalian lihat story-nya warna hijau, dia punya kepercayaan untuk dirimu. Dan kepercayaan itu barang mahal, teman-teman. Itu barang mahal yang jangan pernah dikhianati. Walaupun sesepele di Instagram ya. Itu barang mahal ketika dia sudah percayakan ke kita, jangan dikhianati. Karena memegang kepercayaan itu adalah prasyarat seseorang untuk menjadi nabi. Nabi Muhammad itu kan Al-Amin namanya. Al-Amin itu sebelum jadi nabi. Muhammad SAW, Muhammad muda itu Al-Amin, orang yang dipercaya. Jadi kalau kita meneladani, ambil keteladan dari Nabi sebagai seorang Nabi, kita harus tahu prasyarat untuk itu, pertama adalah Al-Amin, sifat yang amanah itu. Nah kita kembali ke sifat manusia begitu, kadang-kadang kita kompleks. Di satu sisi kita introvert, di sisi lain kita ekstrovert. Saya nggak mau dikenal banyak orang, tapi saya pengen di-like juga. Tapi nggak mau oleh sejuta orang, tapi pengen yang itu-itu aja tuh. Akhirnya Instagram orang mikir, manusia emang aneh, ya udah kita bikin fitur baru, keluarlah fitur baru itu. Apa namanya? Apa istilahnya fitur baru? Apa? Flip side ya, the flip side of myself ya kan, sisi lain. Kalau flip side itu kan kayak mata uang nih. This is me and this is the flip side of myself. ini sisi lain dari diri saya yang cukup orang tertentu yang tahu. Kan sifat manusia seperti itu. Nah sekarang kita lanjutkan ke ayat 3-nya. Allah katakan, Inna hadainahus sabila, sesungguhnya kami, kata Allah. Allah yang menciptakan tadi, kami ini bukan berarti plural ya. Kami ini menunjukkan royal, menunjukkan keagungan. Sesungguhnya kami yang telah memberikan dia hidayah. Memberikan hidayah dia petunjuk atau jalan, imma syakiran wa imma kafura. Allah katakan Allah yang memberikan kepada manusia jalan. Allah sebutkan sesungguhnya kami yang memberikan kepada manusia itu sabil. Sabil itu artinya jalan. Artinya Allah katakan kepada kita, sejak kita diciptakan, kita hidup di atas jalan. Sejak kita diciptakan, ini taruhlah ini jalan. Kita hidup di atas jalan itu. Itu pasti. Dan kita pasti bergerak melewati, akan semakin maju. Akan semakin maju. Kalau saya bisa sebutkan, kita nggak hidup di atas jalan, kita hidup di atas trek balapan. Kalau lebih tegas dari itu, kita hidup di atas trek balapan. Yang setiap kita ingin lebih cepat dari yang lain. Itu tuh. Allah katakan kami tunjukkan kepada manusia jalan dan setiap kita hidup di atas jalan. Dan ketika kita berjalan itu, ada orang yang ketika dia berjalan, dia mengambil standar balapannya berbeda. Ada yang mengambil standar balapannya, ada yang mengambil standar balapannya benar. Kita ngomong yang benar dulu. Standar balapan yang benar, Allah katakan imma syakiran wa imma kafura. Satu, dia menjadi orang yang bersyukur. Syukur itu artinya apa? Syukur itu artinya Allah berikan kepada dia sesuatu dan dia gunakan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu syukur. Jadi syukur bukan sekadar alhamdulillah saja. Allah berikan dia sesuatu dan dia gunakan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Saya kasih contoh simpel misalnya. Di antara teman-teman ada yang sangat pengen beli motor, tapi dia masih kuliah, belum punya duit. Terus sangat ngidam motor dari sejak SMA itu, kelas 1 SMA. Sampai kelas tahun ketiga kuliah atau tahun keempat, semester 7 dia kuliah belum dapat motor. Akhirnya sama bapaknya dibeliinlah motor. Dibeli motor dan dia bahagia
Dan ternyata setelah dibelikan motor sama itu anak, motor itu cuman parkir doang di depan rumah terus-terusan. Dia bilang makasih ayah, makasih apa, tapi dia nggak pernah pakai. Bapaknya sedih nggak? Sedih kan? Kenapa? Dia bukan anak yang bersyukur. Udah dibeliin motor tapi nggak pernah dipakai sama dia. Dia lebih milih pakai Gojek terus atau pakai Gokar terus dan sebagainya. Itu kan nggak bersyukur. Sama dengan ketika Allah menciptakan kita dan kalau kita hamba yang bersyukur, maka kita akan gunakan apapun yang Allah berikan untuk kita. Itu memanfaatkan semua potensi yang kita miliki, itulah syukur. Alhamdulillah masuk pada syukur, tapi alhamdulillah itu butuh bukti actionnya. Alhamdulillah kan lisan dah. Tapi kita hari ini butuh pada bukti action. Maka kita harus jadikan semua potensi yang Allah berikan untuk saya, untuk teman-teman semua, kita harus gunakan itu pada jalur yang sesuai dengan Allah inginkan, pada jalur yang Allah ridhoi, itu yang harus kita lakukan. Itu yang syakiran. Yang kedua, ada imma kafura, ada orang, kafur di sini bukan berarti kafir ya, kafur di sini artinya lawan kata dari syukur. Orang yang tidak bersyukur berarti orang yang kufur. Itu tuh, lawan kata dari syukur adalah kufur. Imma kafura, dan bisa jadi dia menjadi orang yang kufur, orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur artinya apa? Ketika Allah berikan kepada dia dan dia tidak gunakan itu untuk apa yang Allah ridhoi. Apa hal yang kita ingin tahu? Hal apa yang Allah ridhoi? Itu banyak sekali. Di antara hal yang paling tinggi yang Allah ridhoi, misalnya Rasul mengatakan khairun nasi anfa'ahum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk umat manusia. Itu tuh. Karena itu kalau seandainya kita anak muda malas kerja, malas belajar dan sebagainya, potensi kedepannya adalah kita tidak akan memberikan manfaat apapun untuk umat manusia. Iya kan? Kalau IPK-nya rendah, kita bodoh, nggak punya kreativitas, nggak kenal orang, nggak tahu perkembangan zaman, tidak membaca buku, nggak punya ilmu, potensinya ke depan, kita pakai logik aja ya, potensinya ke depan adalah kita akan menjadi orang yang tidak akan banyak memberikan manfaat untuk umat manusia. Dan itu bukan contoh orang yang baik. Sementara Allah berikan kita dengan segala potensi ini. Tugas kita lah dengan semua potensi itu, berpikirlah, berkaryalah supaya yang kita lakukan memberi manfaat ke banyak umat manusia. Manfaat pertama siapa yang merasakan? Ya orang sekitar dulu. Kalau saya sebagai seorang ayah, manfaat pertamanya adalah anak-anak saya dan istri saya. Kemudian orang tua saya, ibu dan almarhum, ayah sudah almarhum. Kemudian saudara-saudara saya, baru melebar tetangganya, kemudian lain sebagainya. Harus seperti itu. Siapa yang dapat manfaat pertama kali? Orang yang terdekat dengan kita. Nah kalau kafur, orang kafur itu ketika Allah berikan sesuatu untuk dia jadikan potensi itu untuk hal yang dia terobsesi sendiri itu. Jadi kalau Allah katakan Allah ciptakan kita dengan jalan ini mungkin disebut dengan trek balap atau rute balapan. Dia milih rute balapan yang berbeda, dia bikin rute balapan sendiri. Apa rute balapannya? Dia jadikan potensinya dia itu hanya untuk balap-balapan dengan orang lain untuk membuktikan HP siapa yang lebih baik, jumlah follower siapa yang lebih banyak, jumlah like siapa yang dia dapat lebih banyak, motor siapa yang lebih bagus. Dia jadikan obsesi di pikirannya hanya untuk itu. Dan dia pindah ke trek balapan yang lain, dia bikin trek balapan sendiri itu. Mau ke atas, mau ke bawah, dia bikin trek balapan sendiri. Dan saya pastikan balapan di trek yang salah itu pasti akan sangat menyiksa dan sangat melelahkan. Kenapa? Ketika kalian milih trek balapan yang lain, keinginan untuk mazkur, untuk disebutkan itu ada dalam manusia. Manusia dia ingin disebutkan, dimension, dapat validasi. Kalau dia pilih trek yang lain, maka dia akan cari validasi dari orang lain. Bagaimana cara anak muda dapat validasi hari ini? Itu dengan memperlihatkan logo handphone yang dia miliki. Kalau logonya kecoa, nggak ada yang mau nongkrong sama dia, karena nggak ada juga handphone logonya kecoa. Tapi kalau logonya buah-buahan, nggak tahu kalau buahnya jambu, baru ada orang. Maka anak muda akan menjadikan obsesinya adalah bagaimana dia bisa mazkur oleh orang sekitarnya dan dia terjebak pada trek balapan yang lain. Itu tuh kita perlu tahu. Dan kalau kalian sudah masuk trek balapan itu, kalian mau nggak mau harus berpacu. Kalau nggak, kalian merasakan tertinggal terus. Dan ketika kalian tertinggal, kalian akan merasa, kok hidup apes amat ya. Baru kemarin nih, ada anak yang menurut anak-anak muda Indonesia itu anak yang paling hoki se-Indonesia. Baru 3 hari yang lalu infonya. Ada yang tahu? Dia lahir di mana coba? Pesawat. Hokinya apa? Boleh naik Garuda seumur hidup. Gratis itu kan ya.
Saya baca itu, saya nemu di Explorer-nya Instagram saya penasaran, ternyata di komen tuh ada yang nge-tag orangnya. Tahu benar atau enggak? Saya buka orangnya itu. Dia punya 3 postingan di sana. Dan 2 postingan nggak ada captionnya, tapi 1 postingan ada captionnya. Captionnya itu adalah loneliness is my best partner atau apa, maknanya seperti itulah. Kesendirian itu partner terbaik saya. Bro, ente gratis naik Garuda setiap hari bro. It's my dream, not hers. Terus ente merasa kesepian gitu. Artinya, begini teman-teman, manusia itu, sifat asli manusia itu sifat bro itu dan sifat saya dan sifat teman-teman semuanya, kita sangat haus dengan pengakuan. Dan tidak pernah ada cukup bagi kita kalau kita berada di track yang salah. Tidak akan pernah rasa cukup bagi kita kalau kita berada di track yang salah. Manusia itu pengen syai'un mazkur, kita pengen selalu disebut-sebut. Itu sifat manusia. Maka Allah katakan kepada kita, Allah berikan kepada kita petunjuk, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang berkufur. Nah sekarang saya lompat teman-teman. Saya lompat ke di surat Al-Insan juga. Kita lihat. Di ayat 20, surat Al-Insan ini banyak membahas tentang surga. Ada bagian membahas tentang neraka, tapi kebanyakan bahas tentang surga. Gambaran surga itu detail sekali dibahas dalam Quran. Seolah-olah Allah mengatakan di surat yang bernama manusia itu, Allah nggak ingin manusia masuk neraka. Karena Allah gambarkan jembreng itu, pembahasan tentang surga. Nah kalau teman-teman lihat di surat Al-Insan itu ayat 20. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan ketika engkau melihat, kemudian niscaya engkau akan melihat itu na'iman wa mulkan kabira. Engkau melihat di surga itu nikmat yang luar biasa, wa mulkan kabira, dan kenikmatan kerajaan yang besar. Gak cuma kenikmatan itu, segala macam impian kita di dunia hari ini, surga akan memberikan itu lebih dari itu. Semua yang kalian impikan di dunia ini, kata Quran, surga akan berikan itu, but better. Lebih baik dari semua itu. Kemudian Quran katakan, alaihim thiyabun sundusin khudrun wa istabrakun wa hullun asawira min fiddatin. Kemudian mereka, orang-orang yang berada di surga itu, mereka berpakaian sutra yang halus hijau, sutra yang tebal, dan memakai gelang perak. Kemudian wasaqahum rabbuhum, dan Rabb mereka memberikan minuman kepada mereka syaraban tahura, yaitu minuman yang suci. Kalau ada orang pakai pakaian rapi, pakai perhiasan lengkap, biasanya di Indonesia kalau emak kita udah pakaiannya rapi, emasnya yang disimpan terus dikeluarin, itu mau kemana biasanya? Mau ke kondangan, ada party yang harus dihadiri kan? Iya kan? Oh bukan emak-emak, kita juga gitu kan? Batik itu kan, mana batik yang kemarin, udah tahun lalu dipakai, terakhir pakai lagi karena dipaksa emak ikut kondangan. Gak mau mak, saya ikut kondangan, terus ditanya kamu kapan nyusul? Tapi dipaksa emak, mau gak mau pakai juga perhiasan. Nah Al-Quran gambarkan juga orang yang sama. Kata Al-Quran nih, orang-orang ini pakai sutra yang halus, ada sutra yang tebal, memakai gelang perak. Kenapa? Karena dia akan menghadiri undangan itu. Undangannya dari siapa? Di sini disebutkan wasaqahum rabbuhum, undangannya dari Allah. Dan Allah memberikan minuman kepada mereka. Kemudian Allah katakan inna hadza kana lakum jazaan. Ini adalah untuk kalian balasan. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah semua usaha kalian, semua ikhtiar kalian dulu itu mashkura. Mashkura itu dari kata syakara. Syakara artinya apa? Syukur, terima kasih. Mashkura berarti diucapkan terima kasih. Tadi mazkur, lam yakun syai'an mazkura. Sekarang di sini Allah katakan mashkura. Allah katakan mashkura. Sifat manusia ingin disebut mazkur, ingat ya, artinya ingin disebut. Dan manusia yang ingin disebut itu ketika dia salah jalan, salah track, maka dia berubah keinginan disebut untuk dicari penyebutan dari orang lain. Dan Allah katakan kepada kita, cukup cari penyebutan dari saya saja. Dan kata Allah, gak hanya kalian akan dimazkur disebut, tapi kalian akan dimashkur. Gak cuma disebut, tapi dipuji, diucapkan terima kasih, dan diberikan balasan. Kita kan kalau ingin disebut-sebut sama orang, habis itu orang gak ngasih apapun ke kita kan? Iya kan, kita berharap pujian dari orang lain, dan sebagian besar pujian itu artifisial. Sebagian besar pujian itu orang yang muji itu, antum sakit belum tentu dia datang. Ketika antum kaya dipuji-puji, ketika antum jatuh bangkrut ngilang semua yang muji. Allah mengatakan berharaplah pujian dari saya, berharaplah disebutkan dari saya saja. Nanti di akhirat kalian gak cuman mazkur kata Allah, gak cuman disebutkan, tapi mashkur. Dan Allah yang ingat itu, Allah katakan nanti di surga di ayat 22 kata Allah, di ayat 2 itu Allah mengatakan inna hadza kana lakum jazaan. Ini semua yang ada di surga ini adalah untuk kalian itu sebagai balasan. Dan Allah katakan di akhir wa kana sa'yukum mashkura,
dan adalah usaha yang kalian lakukan, usaha yang pasti diucapkan terima kasih. Artinya begini teman, kita coba menggabungkan antara realita yang ada di alam semesta dan realita yang ada di diri kita. Di alam semesta itu realitanya adalah kemungkinan besar kita nggak akan pernah dimention. Walaupun dimension cuman sebentar. Antum ingat dulu ada perempuan yang makan mangga mentah kemudian dimention sama Pak Jokowi? Ada yang ingat nggak? Atau ada orang Citayam yang main ke SCBD dulu? Ada yang ingat nggak? Ingat nggak? Masih ingat nggak namanya? Kan sempat viral banget dulu. Antum ingat nggak Indonesian Idol yang juara 1 pertama kali siapa itu? Oke lah, antum sebagian besar, sebagian kecil ingat ya, tapi dunia nggak ingat dia. Nah, fakta di dunia bahwa kita nggak akan pernah dimention. Itu fakta dunia seperti itu. Dunia bekerja seperti itu. Kemungkinan besar antum tidak akan dimention. Kemungkinan besar. Oh, antum menjadi orang tua, antum meninggal, anak antum nangis itu. Iya, dia nangis itu di hari kematian. 3 hari berikutnya, oh, life must go on. Dia moving on, sibuk lagi. Mungkin antum akan ditangisi di hari ulang tahun antum atau di hari kematian antum tahun berikutnya. Habis itu lama-lama menghilang. Oh, natural manusia begitu. Waktu ayah saya meninggal, almarhum Allah yarham. Oh, saya habis-habisan, seminggu itu saya nangis terus tuh. Tapi lama-lama time heals kan, waktu mengobati. Bahkan kita lupa kadang-kadang tuh. Kadang-kadang kita semangat doain lagi orang tua kita sampai nangis. Kadang-kadang kita lupa lagi, habis sholat bubar aja. Fakta di dunia adalah kemungkinan besar kita nggak akan disebut. Fakta dalam diri kita sangat haus dengan penyebutan, sangat haus untuk dimention. Bagaimana menggabungkan dua fakta yang bertolak belakang ini? Allah arahkan kita, karena kita ingin disebut. Allah katakan, kalau kamu memang ingin disebut, carilah penyebutan dari satu sumber saja, yaitu dari Allah saja. Dengan itu hidupmu akan tenang. Kenapa? Kalau kita hidup dan kita dedikasikan, kita habiskan hidup kita supaya dimention, diperhatikan sama Allah, dan nanti di akhirat Allah katakan inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Semua usaha kalian, tidak ada manusia yang ngakuin dulu. Kalian tidak pernah dimention dulu, tidak pernah diakui sama sekali. Tapi Allah tahu semua usaha kita sampai di kamar kita yang gelap, nggak ada satupun yang tahu, yang dingin. Sekarang makin dingin itu untuk bangun malam atau untuk sholat subuh. Itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang antum posting pun kemungkinan yang like juga nggak banyak. Bahkan yang mencaci banyak sholat subuh di posting. Tapi kata Allah, wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah semua ikhtiar kalian di muka bumi dulu itu mashkura, itu disebutkan. Maka dosa insan ini Allah sebutkan satu sifat manusia yang hari ini sangat banyak. Hari ini sifat itu sangat banyak dan Allah katakan sifat itu pasti ada, dia nggak bisa dihapus. Karena itu syariat memberikan kepada kita jalannya. Jalan yang benar adalah jadikan rasa ingin diingat itu dari Allah saja. Maka saya kutip salah satu ucapan ulama, beliau mengatakan ini, sepanjang hidup itu teman-teman, kita akan banyak aktivitas, pasti ya. Kita kerja, belajar, kita punya karya, kita punya kreativitas, masterpiece, kerjaan dan lain sebagainya. Tugas kita adalah selalu fokuskan semua kehidupan kita itu pada satu hal. Apa yang ada di kepala kita, mungkin di antara teman-teman ada gimana caranya bisa like-nya banyak. Kemudian kita bikin foto 47 foto yang diposting, yang satu terbaik dari yang 47 itu. Fotonya cuma 2 detik, tapi sortir foto yang 47 itu sampai 2 jam sendiri itu. Oh, ini yang terbaik, edit baru diposting untuk mendapatkan like gitu kan. Nah, dari sini kita belajar bahwa sepanjang semua aktivitas yang kita lakukan itu, kita harus taruh di kepala kita satu hal. Bagaimana caranya yang kita lakukan itu, bagaimana caranya agar Allah tetap mengingat semua yang saya lakukan. Itu. Kalau orang lain gak penting. Bagaimana caranya supaya Allah mengingat semua yang saya lakukan. Dan supaya nanti di akhirat Allah katakan wa kana sa'yukum mashkura. Ini semua usaha kamu di dunia dulu dan usaha itu aku masih ingat. Dunia sudah lupa dengan itu. Kamu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Semua dunia sudah lupa, bahkan anak cucu kamu sendiri sudah lupa dengan itu, tapi aku ingat dengan itu. Dan tidak saja aku ingat wa kana sa'yukum mashkura, dan usaha yang kamu lakukan itu akan diberikan balasan, diucapkan terima kasih dari Allah yang Maha Penyayang itu. Dan kita diberikan pilihan teman-teman. Ini kalau kita bicara ingat, lawan kata dari ingat apa? Lupa ya. Di surat Al-Jathiyah ayat 34 Allah bicara tentang orang yang Allah lupakan. Ternyata ada orang yang Allah ingat dan ada orang yang Allah lupakan. Kata Allah, wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Dan dikatakan kepada orang itu, hari ini kami lupakan kalian sebagaimana kalian melupakan pertemuan hari ini dengan kami.
Wa ma'wakumun nar, dan tempat kembali kalian adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak ada satupun di antara kalian yang mendapatkan penolong atau pertolongan. Semoga Allah menjaga kita dari neraka. Maka kita diberikan dua pilihan. Satu pilihannya, kita ingin menjadi orang yang dunia mengingat kita, tapi Allah melupakan kita. Atau kita ingin menjadi orang yang Allah akan terus mengingat kita, terserah dunia mau ingat ataupun enggak penting. Itu mindset muslim itu. Kita hanya diberikan dua pilihan. Satu, dunia akan mengingat kita semua untuk waktu sesaat mungkin. Kalian akan viral untuk 24 jam, 48 jam, sampai nanti ada orang makan kambing hidup-hidup. Kalian kalah viral dengan itu. Mungkin dunia akan bisa mengingat kalian, tapi Allah tidak mengingat kalian di akhirat. Atau kita ingin menjadi orang yang Allah akan mengingat kita. Di surga nanti Allah jamu kita, diberikan pakaian yang baik, diberikan minuman, disebutkan usaha yang kalian lakukan semua itu adalah masykurah, diingat dan diberikan rasa syukur, diucapkan terima kasih, terlepas orang mau ingat atau enggak. Mindset muslim adalah dia ingin bagaimana Allah mengingat dia. Dan itu yang ada muslim dulu, dari dulu. Dari dulu muslim bangun rumah sakit, muslim menemukan pesawat terbang, mereka punya obsesi yang lebih dari sekedar diingat oleh manusia. Mereka ingin diingat oleh Allah, terserah manusia mau ingat ataupun tidak. Dan semoga Allah jadikan kita di antara orang-orang yang tidak saja mazkur, tapi menjadi orang-orang yang sa'yuhum mashkura, yang semua usaha kita di dunia ini diingat oleh Allah dan diberi balasan di surga kelak. Dan semoga Allah pertemukan kita di surganya. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.